Halo teman-teman, salam psikologi. Kembali lagi di podcast Opsi, obrolan psikologi bersama saya Fasihah Azizah, dan tentunya saya tidak sendiri di sini karena sudah ada narasumber hari ini ya. Nah, yaitu Kak Bagas. Halo Kak Bagas. Ya, halo. Nah, di sini kita akan membahas tentang HIV atau AIDS. Nah, teman-teman mungkin banyak mendengar kata HIV atau AIDS. Nah, tapi mungkin dari sebagian teman-teman belum mengetahui HIV atau AIDS itu apa sih. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih dalam, kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita. Silahkan Kak Bagas. Oke, perkenalkan aku Bagas Rizkita Putra, biasa dipanggil Bagas. Aku mahasiswa psikologi dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, semester 4, dan aku juga termasuk penyintas HIV positif. Nah, langsung saja ya, karena kita sudah kenal nih sama narasumber kita. Nah, kita langsung tanya-tanya, AIDS atau HIV itu apa sih? Oke, mungkin sebelum ke penjelasannya, sebenarnya HIV atau AIDS itu berbeda. Nah, namun karena sering banget nih masyarakat awam ataupun luas ini masih menganggap HIV atau AIDS itu sama. Nah, pada dasarnya HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan untuk AIDS itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana terjadi infeksi maupun komplikasi penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV gitu. Oke, nah ini buat AIDS atau HIV ini cara penularannya itu seperti apa? Oke, kalau untuk ngobrolin tentang bagaimana sih penularan HIV atau AIDS itu sebenarnya HIV dan AIDS ini tidak ditularkan melalui kontak sosial. Misalnya menggunakan peralatan makan secara bersamaan, terus kemudian menggunakan toilet secara bergantian dan menggunakan alat mandi secara bergantian itu enggak menularkan. Nah, akan tetapi HIV atau AIDS ini bisa ditularkan melalui adanya pertukaran cairan secara langsung, misal di cairan vagina maupun anal kayak gitu. Nah, itu bisa melalui hubungan seks yang beresiko tanpa pengaman atau kondom. Terus yang kedua, ini bisa melalui transfusi darah, terus kemudian melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian, dan ada juga ini dari penularan ibu ke anak. Nah, namun untuk penularan ibu ke anak ini untuk saat ini sudah ada programnya namanya PPIA, pencegahan penularan ibu ke anak. Jadi ibu dengan HIV positif dan melakukan treatment rutin atau minum obat rutin itu bisa mendapatkan anak atau bayi yang HIV negatif seperti itu. Oh iya. Nah, ini kan tadi Kak Bagas menjelaskan ya bahwa dia pernah didiagnosis sebagai seorang yang HIV positif. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan nih awal mulanya tuh seperti apa sih? Oke, sebenarnya untuk awal pertama kali didiagnosa positif HIV itu waktu itu sebenarnya lagi jalan-jalan ya ke Jogja waktu itu, dan nggak punya pikiran sih sebenarnya bakal terjadi hal ini gitu. Nah, waktu itu memang kebetulan pas waktu jalan-jalan ke Jogja itu di salah satu puskesmas, waktu itu di Puskesmas Umbul Harjo 1, aku masih ingat banget. Nah, itu ada program VCT. Nah, VCT ini tes untuk mengetahui status HIV seseorang kayak gitu. Nah, itu di situ aku ikut nih. Nah, waktu itu pertama ya biasalah daftar dulu, terus kemudian kayak ada konsultasi dulu sama dokternya, ditanya-tanya kayak gitu terkait dengan permasalahan apa yang dihadapi atau ada gejala apa kayak gitu. Nah, terus setelah beberapa saat dikasih kayak formulir terkait untuk tes HIV kayak gitu kan. Terus selang beberapa menit kemudian diambil darahnya di laboratorium, dan itu untuk tahu hasilnya itu nggak sampai 1 jam sih. Itu kurang lebih 30 menit itu udah keluar hasil dari tes laboratorium itu. Terus kemudian dipanggil lagi ke ruangan dokter itu, dan waktu itu gini sih, dokternya ngasih pertanyaan nih, masih ingat banget waktu itu pertanyaannya, mau masnya yang buka apa saya, karena waktu itu kan aku masih umur 19 tahun lah.
Jadi belum berani untuk membuka suatu apa ya, dokumen yang ya bisa dibilang rahasia kayak gitu kan. Terus waktu itu aku minta tolong sama dokternya untuk ngebuka hasil tes laboratorium itu kan. Nah, dan di situ dibacakan kalau hasilnya reaktif atau HIV positif. Nah, di situ tuh rasanya gimana ya? Dibilang kaget sebenarnya enggak sih, cuma kayak sebenarnya nggak bisa dijelasin sih apa perasaannya gimana sih waktu pertama kali didiagnosa positif HIV itu udah nggak bisa berkata-kata sih, meskipun di situ apa ya, ada dokter di situ, terus ada perawat juga. Nah di situ kayak ya kayak ngerasa pertama blank aja gitu sih, tapi setelah dari situ udah sih langsung oh ya udah berarti positif HIV. Dan ada disuruh datang lagi kan waktu itu ke puskesmas lagi untuk medical check up selanjutnya. Ya udah sih, dan aku ngejalanin proses check up itu sebenarnya gini, untuk pertama kali ngejalanin check up itu memang rada berat sih pertama kali karena belum terbiasa aja kayak gitu sih. Awal mulanya didiagnosa positif HIV ya karena itu. Jadi awalnya nggak ada kepikiran bakal positif HIV ya gitu. Oh ya, nah ini kan setelah Kak Bagas nih tahu eh, positif HIV atau HIV. Nah itu tuh apa namanya, setelah itu kan melakukan pengobatan atau terapi. Nah bagaimana sih caranya Kak Bagas itu mendapatkan pengobatan atau terapi itu? Oke, untuk mendapatkan pengobatan atau terapi gitu ya, terutama untuk akses ARV. Nah, namanya kan obatnya ARV, antiretroviral kayak gitu kan. Nah, itu pertama kita nggak langsung dapat nih obatnya gitu. Jadi kita harus ya tadi sama halnya yang udah aku jelasin tadi, kita harus medical check up dulu, kita harus dicek ada TB atau enggak, terus kemudian ada penyakit penyerta atau enggak kayak gitu kan. Terus waktu itu aku baru dapat pengobatan itu setelah 2 minggu setelah aku didiagnosa positif HIV positif kayak gitu. Nah, setelah itu kan Kak Bagas menjalani terapi dan sebagainya. Nah, sekarang kan Kak Bagas nih berani buat bicara kepada masyarakat atau bicara kepada umum ya bahwa Kak Bagas itu pernah mengalami AIDS atau HIV itu. Nah, bagaimana sih awal mulanya Kak Bagas itu mau berbicara di depan umum atau kepada masyarakat bahwa Kak Bagas itu pernah mengalami itu? Oke, sebenarnya untuk pertama kali untuk coming out atau ngomong ke orang lain gitu ya, kalau misalnya aku positif HIV positif, itu pertama rada sulit, susah banget malah. Dan waktu itu ingatnya ada salah satu temen itu di kampus aku, yaitu kayak random aja gitu loh ngomong, oh iya kalau aku positif HIV kayak gitu loh. Nah teman aku ini sempat kaget nih, dia apa ya sampai nggak percaya gitu. Cuma waktu itu aku kayak ngeyakinin aja sih, oh iya kalau aku itu benar-benar memang positif HIV kayak gitu. Dan itu sebenarnya apa ya, perlu waktu yang cukup lumayan sih untuk aku buat berani ngomong ke orang lain. Itu cukup apa ya, perlu waktu yang lama karena takutnya gini, karena kan isu HIV ini kan nggak lepas dari stigma sama diskriminasi kan. Jadi ketika mau ngomong kalau misalnya aku positif HIV AIDS atau HIV positif itu, jadi pikirannya udah nanti kalau misalnya aku ngomong nanti dapat stigma sama diskriminasi apa enggak, terus ada teman apa enggak yang mau nemenin aku kayak gitu sih. Itu yang benar-benar jadi problematika ketika ingin coming out ke orang lain kayak gitu. Nah, kalau itu kan respon dari temennya Kak Bagas. Mungkin bisa dijelaskan respon dari maksudnya lingkungan sekitar kayak keluarga, tetangga itu bagaimana sih? Oke, pertama gini, kalau untuk terkait aku mau coming out gitu ya, untuk menjelaskan kalau aku ini HIV positif, itu pertama memang aku fokusnya lebih ke teman-teman dulu, karena aku memilah-milah dulu nih mana yang mudah untuk apa ya bilang kalau aku positif HIV positif kayak gitu kan. Nah waktu itu aku mikirnya pertama temen dulu. Nah terus selang berapa tahun ya, waktu itu 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah itu baru mulai bilang ke keluarga. Nah waktu itu aku pertama kali bilang itu ke mbakku, dan waktu itu mbakku sebenarnya kayak kaget sih, maksudnya kok sampai
kena sampai kok nggak pernah bilang kayak gitu kan. Cuma waktu itu aku memang apa ya, memberanikan diri untuk bilang, eee, untuk saat ini nggak usah fokusin, nggak usah mau permasalahin kenapa aku bisa kena kayak gitu kan. Cuma, gimana caranya aku bisa bertahan sampai sekarang ini kayak gitu kan. Terus, baru ini beberapa bulan yang lalu aku bilang ke orang tuaku, dan alhamdulillahnya orang tuaku ini, nggak mempermasalahkan alhamdulillahnya gitu kan. Untung aku masih punya apa ya, orang tua yang mau apa ya, nerima kondisi anaknya apapun itu kayak gitu. Jadi, ya udah sih untuk saat ini itu yang membuat aku lebih percaya lagi untuk coming out ke orang lain. Ya sebenarnya bukan karena bangga aku positif HIV positif kayak gitu kan. Cuman aku tujuannya untuk coming out ini untuk siapa tahu dengan cerita aku bisa mengedukasi masyarakat, terus kemudian menginspirasi masyarakat kayak gitu sih tujuannya kayak gitu. Nah, ini kan Kak Bagas kan sudah melewati banyak ya. Pasti awal mulanya sebelum itu kan berat ya pasti. Nah, mungkin apa saja sih motivasi Kak Bagas bisa sampai sekarang ini jauh lebih baik dari yang dulu? Oke, untuk motivasi bisa bertahan sampai sekarang ini ya, sebenarnya banyak sih, up and down gitu ya. Karena, itu juga termasuk apa ya, permasalahan yang cukup berat sih. Karena, aku berpikir kayak gini, ketika aku punya punya apa ya, virus yang ada dalam tubuh aku udah punya pikiran kayak gini, besok kedepannya bakal kayak gimana, terus besok bisa punya anak apa enggak, terus bisa nikah apa enggak kayak gitu kan. Karena waktu itu memang benar-benar ya meskipun informasi udah ada di internet banyak, cuma kan waktu itu sering kemakan omongan orang lain kayak gitu kalau HIV nggak bisa punya anak, terus nggak bisa nikah kayak gitu kan. Padahal kenyataannya bisa gitu loh. Nah, untuk motivasi aku pertama gini sih, karena aku kan punya hope gitu loh, punya harapan buat aku ngejar mimpi-mimpi aku karena, aku pengen pertama berpendidikan tinggi juga, kalau bisa sampai lulus S2 lah. Terus yang kedua pengen, eee, ngebahagiain orang-orang di sekitar aku, terutama adikku, orang tuaku, terus ya mungkin sebagian teman-teman atau sahabat yang dekat sama aku dan peduli sama aku, itu sih. Dan itu yang membuat benar-benar kenapa aku bisa bertahan sampai sekarang ini. Nah, ini kan sudah melewati banyak masa ya. Jadi mungkin bisa memberikan apa namanya ajakan atau apa namanya eh, itu ajakan atau himbauan buat teman-teman semua nih kan masa remaja sekarang kan mungkin lebih itu ya. Nah, itu mungkin bisa dikasih ajakan atau himbauan buat teman-teman semua. Oke, kalau untuk ajakan atau himbauan kayak gitu ya, sebenarnya untuk pertama mungkin ini aja sih, terkait untuk cek status mungkin ya, dimulai dari itu aja. Karena sebenarnya, mengetahui status HIV kita itu penting banget pertama. Kenapa? Karena, semakin kita tahu kondisi tubuh kita, status kita itu apa ya, akan lebih, cepat atau mudah untuk penanganannya kayak gitu ketika kita udah, didiagnosa positif HIV itu, kita bisa langsung dapat penanganan. Nah, kalau semisalnya memang hasilnya negatif, jadi mungkin dengan adanya tes kayak gitu bisa apa ya, lebih menyadarkan masyarakat lagi terutama buat milenial ya gitu kan, karena nggak bisa dipungkiri karena eh, remaja itu pasti banyak problematika ya meskipun nggak semuanya banyak problematika terkait dengan isu ini juga, dan itu mereka harus lebih aware gitu sama diri diri mereka sendiri kayak gitu. Terus untuk apa ya, untuk masyarakat luas nih terutama kalau misalnya HIV ini eh, terutama ODIF maupun ODA itu jangan pernah dijauhin karena mereka itu butuh support dari kalian. Terus apalagi ya, intinya support dari kalian meskipun itu sedikit itu sangat berarti banget buat mereka karena dengan dukungan yang diberikan oleh kalian itu bisa apa ya, meningkatkan tingkat kepercayaan diri mereka, terus kemudian bisa
Bisa ini sih apa, terutama untuk kesehatan mental itu cukup apa ya, cukup berarti banget sih dengan kita mendapatkan dukungan sosial kayak gitu dari masyarakat luas, baik itu entah dari teman, keluarga, mungkin dari pacar mungkin kayak gitu kan. Nah, itu sangat berarti banget. Karena kan ketika kita sehat mental atau sehat jiwa gitu kan, itu otomatis akan mempengaruhi tingkat kesehatan fisik kita, terus kemudian kualitas hidup kita. Sebaliknya kalau misalnya kita nggak sehat mental atau sehat jiwa kayak gitu kan, itu pengaruhnya bakal kompleks, bisa ke kesehatan fisik juga, ke kualitas hidup juga kayak gitu sih. Nah, ini kan Kak Bagas ini kan jurusannya psikologi ya. Mungkin peran ilmu psikologi untuk Oda atau Odif itu sendiri apa sih? Oke, sebenarnya untuk peran ilmu psikologi gitu ya, untuk teman, mungkin untuk teman-teman, nggak cuma untuk teman-teman Odif maupun Oda kayak gitu ya. Itu menurut aku pribadi ini sih apa, impact-nya cukup besar banget. Karena kenapa? Ketika kita belajar psikologi, terutama yang aku rasain sekarang, ketika aku belajar psikologi, aku lebih bisa menerima diri aku sendiri. Apa ya? Bisa accept diri aku sendiri, kalau misalnya meskipun di dalam diri aku ada virusnya. Nah, itu bisa ngebantu banget nih untuk penerimaan diri, kemudian untuk mengontrol tingkat stres, emosi kita kayak gitu. Itu juga apa ya? Lebih berarti untuk bagaimana sih cara kita mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, sih kayak gitu. Nah, ini sebelum kita berakhir acaranya, nah mungkin Kak Bagas punya pesan nih buat anak-anak milenial sekarang. Oke. Untuk anak-anak remaja milenial kayak gitu kan. Intinya jangan pernah takut untuk cek status kamu, karena ketika kamu udah tahu status kamu maupun entah itu negatif ataupun positif, itu ada untungnya juga buat kalian kayak gitu. Terus kalau bisa sih apa ya, terutama untuk remaja, hindarilah perilaku-perilaku beresiko kayak gitu yang memicu isu HIV kayak gini. Karena ketika kalian melakukan hal tersebut dan itu tanpa ada penanganan yang tepat, itu akan menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena memang untuk isu HIV ini di setiap tahunnya itu bukan semakin berkurang, tapi malah semakin tambah kayak gitu loh. Jadi ya harapannya untuk remaja sekarang, gak cuma remaja aja sih, semua masyarakat, baik itu muda, terus kemudian dewasa, tua kayak gitu, itu wajib buat apa ya, tahu status kondisi tubuh mereka. Jadi apa ya, intinya jangan pernah malu sih untuk melakukan cek VCT, terus kemudian apalagi itu berkaitan dengan kesehatan kalian gitu kan, itu karena sehat itu mahal. Intinya itu aja sih, selalu tetap jaga kesehatan aja. Terima kasih buat Kak Bagas udah hadir di sini sebagai narasumber kita. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan atau pengetahuan teman-teman semua. Nah, terima kasih dari kami. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.